Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu dan tetap mematuhi protokol kesehatan baik di rumah maupun di lingkungan sekitarnya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai kompetensi keahlian teknik otomotif kendaraan ringan dengan kode unit kompetensi OTO.KR05.007.01 dengan tema yaitu adalah memasang, menguji, dan memperbaiki sistem penerangan dan wiring. Tujuan dari video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, dapat menjelaskan komponen-komponen sistem penerangan. Yang kedua, dapat menyebutkan macam-macam lampu pada sistem penerangan beserta fungsi lampu tersebut. Yang ketiga, dapat merangkai sistem penerangan dengan wiring di media pembelajaran sistem penerangan mobil Avanza. Pengertian daripada sistem penerangan yaitu sistem yang digunakan pada kendaraan yang bertujuan untuk penerangan dan sebagai tanda informasi. Contohnya, lampu depan digunakan untuk penerangan di malam hari. Lampu tanda belok untuk memberitahu kendaraan lain atau pejalan kaki bahwa kendaraan akan berbelok. Dan lampu belakang untuk informasi keberadaan mobil dan lebar mobil. Sistem penerangan dibagi menjadi dua, yaitu 1. Sistem penerangan luar. Yang kedua, sistem penerangan dalam. Sistem penerangan luar terbagi menjadi beberapa jenis lampu, yaitu yang pertama lampu besar, yang kedua lampu belakang, yang ketiga lampu rem, yang keempat lampu tanda belok atau sein, yang kelima lampu hazard, yang keenam lampu plat nomor, yang ketujuh adalah lampu mundur. Kemudian yang kedua, sistem penerangan dalam terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu adalah lampu meter, yang kedua adalah lampu ruangan. Lampu besar berfungsi untuk menerangi jalan di bagian depan kendaraan. Pada umumnya, lampu besar dilengkapi dengan lampu jauh dan lampu dekat. Kemudian yang kedua, lampu jarak dan lampu belakang. Lampu kecil untuk dalam kotak ini memberikan isyarat adanya serta lebar dari sebuah kendaraan. Yang ketiga, lampu rem atau brake light dilengkapi pada bagian belakang kendaraan sebagai isyarat untuk mencegah terjadinya benturan dengan kendaraan di belakang yang mengikuti saat kendaraan mengerem. Yang keempat, lampu tanda belok yaitu lampu yang dipasang di bagian ujung kendaraan seperti pada fender depan untuk memberikan isyarat pada kendaraan yang ada di depan, belakang, dan sisi kendaraan bahwa kendaraan bermaksud untuk membelok atau berpindah jalur. Yang kelima, lampu hazard atau hazard warning light yaitu digunakan untuk memberikan isyarat keberadaan kendaraan dari bagian depan, belakang, dan kedua sisi selama berhenti. Yang keenam, lampu plat nomor berfungsi untuk menerangi plat nomor bagian belakang. Lampu plat nomor menyala bila lampu belakang menyala. Yang ketujuh, lampu mundur yaitu adalah backup light dipasang pada bagian belakang kendaraan untuk memberikan isyarat penerangan tambahan untuk melihat belakang kendaraan saat mundur di malam hari. Lampu mundur akan menyala bila tuas transmisi diposisikan mundur dengan kunci kontak on. Yang kedelapan yaitu adalah lampu kabut. Lampu kabut digunakan pada saat cuaca berkabut, jalan berdebu, atau dalam kondisi hujan lebat. Yang kesembilan, lampu ruangan. Lampu ruangan atau dengan kata lain dome light menerangi interior bagian penumpang yang dirancang agar tidak menyilaukan pengemudi pada malam hari.
Yang terakhir yaitu adalah lampu instrumen panel atau lampu meter. Lampu instrumen panel digunakan untuk menerangi meter-meter pada instrumen panel pada malam hari dan memungkinkan pengemudi membaca meter-meter dan gauge dengan mudah dan cepat pada saat mengemudi. Selanjutnya, komponen sistem penerangan. Komponen yang berada pada sistem penerangan yang pertama, baterai. Merupakan suatu komponen elektrokimia yang menghasilkan tegangan dan menyalurkan ke rangkaian listrik. Baterai berfungsi sebagai sumber arus untuk semua kelistrikan kendaraan. Yang kedua, yaitu kabel penghubung. Kabel penghubung atau kabel penghantar berfungsi sebagai penghubung komponen-komponen pada sistem penerangan dan penghantar arus listrik ke rangkaian sistem penerangan. Yang ketiga, bola lampu. Bola lampu berfungsi sebagai cahaya yang merupakan hasil dari arus listrik yang mengalir melalui kawat halus yang mempunyai tahanan serta titik lebur yang tinggi sehingga menimbulkan panas dan menghasilkan cahaya. Yang keempat, switch atau saklar adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk memutus dan menghubungkan aliran arus listrik. Yang kelima, sistem pengaman rangkaian kelistrikan. Yang pertama yaitu adalah sekring, yang kedua sambungan pengaman atau fusibling, yang ketiga pemutus rangkaian atau circuit break. Selanjutnya kita akan memasuki sesi praktek pembelajaran sistem penerangan. Mari kita ikuti. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi kali ini adalah praktek merangkai sistem kelistrikan penerangan. Kita akan mulai dengan merangkai rangkaian wiring lampu kota di media pembelajaran teknik kelistrikan. Langkah pertama, kita merangkai dari plus baterai ya. Kemudian ke fuse. Kemudian outputnya kita cek. Nah ini 4 ya, 1, 2, 3, 4 ini output daripada fuse. Kemudian dari output fuse kita hubungkan kembali ke T pada switch lampu. Kita cek dulu sebelum menghubungkan apakah arusnya sampai sini atau tidak. Kemudian yang kita rangkai adalah pada kode 58 dari switch lampu, kemudian ke 58 pada lampu atau headlamp bagian kanan. Ground lampu kita pasang dari main baterai ke ground pada lampu kota dengan kode 31. Kita hidupkan sakral lampu kotanya. Oke, hidup ya bagian saklar lampu kota kanan. Kemudian kita merangkai secara paralel untuk bagian yang lampu kota kiri. Kita hubungkan 58, kode 58 positif ke 58 positif juga lampu kota. Kemudian kita rangkai main daripada lampunya dengan kode 31 ke 31 lampu kota yang kiri. Sudah hidup. Kemudian kita menghubungkan lagi ke lampu kota bagian belakang. Kita hubungkan lampu kota 58 ke 58 ya. Jangan lupa untuk memberikan groundnya daripada lampu 31 ke main baterai. Kita tes dulu. Hidup ya. Untuk lampu kota selanjutnya kita akan memasang lampu kepala. Rangkaian lampu kepala itu tidak melalui kunci kontak, jadi diambilkan langsung dari fuse box. Terminal B fuse, kemudian ke terminal 30 relay. Kemudian terminal 30 relay
kita hubungkan ke 86. Kemudian terminal 85 itu ke kode H pada switch lampu. Kemudian terminal 87 relay kita hubungkan ke 31 pada lampu karena ini adalah pengendali negatif. Kemudian kita rangkai groundnya dulu ya, ground daripada switch lampu. Kita hubungkan main baterai, kemudian ke GND, ground daripada switch lampu. Jika switch lampu sudah mendapatkan ground, maka kita merangkai tinggal kode 56A atau lampu jarak dekat ke 56A pada lampu. Selanjutnya kode 56B ke 56B pada lampu. Kita atas dulu pada lampu kepala bagian depan kanan. Sudah hidup ya untuk lampu kota bagian kanan. Maka selanjutnya kita akan paralelkan ke lampu kota bagian kiri. Kita paralelkan dari kode 56A ke 56A lampu kota bagian kiri. Selanjutnya kode 56B kita rangkai ke 56B lampu kepala bagian kiri. Kemudian kode 31 lampu kanan ke 31 lampu kiri. Kalau sudah, mari kita cek apakah sudah terhubung lampu kepalanya. Untuk lampu kepala bagian depan sudah menyala dan lampu kota juga sudah menyala. Selanjutnya yaitu adalah kita akan merangkai lampu sein atau lampu rating. Inputnya B fuse, kemudian ke B kunci kontak. Selanjutnya IG kunci kontak keluar ke IG pada flasher. Selanjutnya B flasher ke B fuse. Kemudian LR lampu bagian kanan ke kode RR lampu bagian kanan juga. Kemudian kode LL pada flasher ke kode lampu RL bagian lampu kiri. Selanjutnya yaitu adalah kode EL pada flasher menuju ke kode L pada switch lamp. Dilanjut kode ER pada flasher ke kode R pada switch lamp. Selanjutnya yaitu adalah 31 ini akan saya sambungkan ke main baterai. Dan EHW atau saklar lampu hazardnya ke switch kontak lampu hazard dengan kode hazard. Kemudian kode switch kontak hazard kita sambung ke 31 atau main baterai. Kemudian 31 ke 31 lampu depan. Oke, sudah selesai. Kalau sudah, mari kita cek dulu dengan menghidupkan kunci kontak posisi on. Coba kita hidupkan untuk lampu sein dari paling kiri dulu. Sudah bisa hidup. Kanan juga sudah bisa hidup. Kemudian kita hidupkan saklar yang sudah dirangkai lampu hazard tadi. Sudah bisa hidup. Selanjutnya kita akan merangkai rangkaian lampu rem atau stop switch. Kita mulai dari
IG dulu karena lampu rem melalui kunci kontak. IG akan saya salurkan ke saklar lampu rem stop switch terminal 30. Kemudian S ke stop lampu rem dengan kode S juga. Kita cek apakah sudah bisa menyala untuk yang bagian kanan. Sudah bisa ya. Kemudian kita akan paralelkan ke lampu rem bagian belakang kiri. Kemudian kita paralelkan dari kode S pada stop switch atau rem ke S pada lampu yang kiri, kode S lampu kiri. Mari kita tes untuk lampu rem. Kita cek kiri dan kanan apakah sudah bisa hidup. Sudah bisa. Selanjutnya yaitu adalah kita akan merangkai lampu mundur. Kita mulai dari IG kunci kontak. Kita hubungkan ke terminal 30 saklar mundur. Kemudian RL ke saklar mundur. Kemudian kita tes dulu yang saklar mundur kanan apakah sudah bisa hidup. Sudah ya. Kemudian kita akan paralelkan ke saklar mundur bagian kiri. Kita hubungkan dari RL tadi. RL saklar mundur ke kode M pada lampu. Sudah saya hubungkan, kita tes untuk saklar mundurnya apakah sudah bisa hidup atau belum. Oke, sudah bisa hidup untuk saklar mundur. Selanjutnya yaitu adalah kita akan merangkai lampu kabin. Kita ambil dari ACC ke terminal 30, kemudian terminal 31 main ke main baterai. Jadi untuk rangkaian yang kita rangkai tadi adalah yang pertama lampu kota, yang kedua lampu kepala, kemudian dilanjutkan lampu sein atau rating, kemudian lampu hazard, selanjutnya lampu rem, lampu mundur, kemudian lampu kabin. Jadi ada 7 rangkaian yang sudah kita rangkai dan kita akan cek keseluruhannya. Yang pertama lampu kota, lampu kepala, lampu rating bagian kiri, lampu rating bagian kanan, saklar hazard, lampu rem, lampu mundur, dan yang terakhir lampu kabin. Aman. Terima kasih. Selamat belajar dari rumah. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dan semangat belajar dari rumah.